Hadirah, hadirah, Pak, hadirah. Mana? Itu loh. Nadiyatul Husna. Hadirah, Pak. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Hadir. Aditya Dwi Darmawan. Hadir, Pak. Fatimah Ayu Nur Purwati. Hadirah, Pak. Mana? Bareng sama siapa? Fitriah, Pak. Fitria hadir. Hadir, Pak. Ya, dibuka terus kameranya ya, yang bareng-bareng. Iya. Andika Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Andika. Hadir, Pak. Hadir. Dilina. Hadirah, Bapak. Malina, oke. Farhatun Nisa. Hadirah, Bapak. Sama siapa itu Mbak Farhat? Muhammad Khairul Anam. Hadir, Pak. Hadir. Mana Anam? Khairun Nisa. Hadirah, Pak. Nadila Alifanisa. Hadirah, Bapak. Khofiyah Fadilatus Saadah. Hadirah, Bapak. M. Fakih Mukorobin. Hadir, Pak. Mana Fakih? Saya, Pak. Solahuddin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Solah mana? Luki Rahma Hamdani. Hadir, Pak. Saya, Pak. Muhammad Ashkuri Dafa. Muhammad Ashkuri Dafa. Nggak hadir ini. Ria Amalia Putri. Hadirah. Hadirah, Pak. Rafi Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Ita Maharani. Hadirah, Pak. Hadirah. Mana Juwita? Di sini. Kelihatan. Kelihatan. Siti Safiatun. Hadirah, Pak. Robit Manda. Hadir, Pak. Muhammad Behaki. Muhammad Behaki mana? Muhammad Syafiq Naufaldi. Hadir, Pak. Muhammad Bagas Maulana. Muhammad Bagas Maulana. Muhammad Rizky Saputra. Muhammad Rizky Saputra yang belum dipanggil. Sudah semua, silakan untuk mempresentasikan makalah. Yang pertama ada Nur Sucianti, yang kedua ada Hayatun Nufus dan Bangkit Fakihul Umam. Untuk diskusi lebih dahulu sistem publik ya, monggo. Ini Pak, sebentar Pak, izin mempersiapkan dulu. Kameranya tetap dibuka ya.
Nur Sucianti, monggo. Riset sabar. Laptopku nge-lag bentar. Udah? Jangan lama-lama. Iya, Pak. Izin memulai, Bapak. Ya udah dari tadi ditungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. kami dari kelompok Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Nur Sucianti dengan NIM 022 dan rekan saya Hayatun Nufus dengan NIM 033 dan Bangkit Fakihul Umam dengan NIM 036. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Republik Indonesia. Dengan kata Indonesia adalah negara hukum, tetapi kita belum mengetahui secara dalam terkait apa itu negara hukum. Materi pertama sendiri akan disampaikan oleh saya, yaitu pertama terkait dengan negara hukum dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, negara hukum sendiri itu dalam pengertiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Sebelum itu kita perlu memahami dulu apa itu wacana negara hukum. Nah, secara etimologis negara hukum berakar dari secara umum dalam tradisi barat hukum dimaknai sesuatu yang lurus, tegas, bagaimana tercermin dari makna ritual kata reh dalam bahasa Belanda dan Jerman. Yang semakna dengan kata right dalam bahasa Inggris, terus ada kata droid dalam bahasa Prancis yang bermakna lurus, kanan, atau kebalikan dari kiri, baik dan benar. Nah, negara hukum sendiri dalam tradisi barat ini membedakan antara istilah dari hukum sendiri dan aturan undang-undang. Dalam beberapa bahasa Eropa menggunakan istilah seperti Belanda dan Jerman yang tadi disebutkan. Terus ada law di Inggris dan di Prancis yang mana itu sebagai pengertian hukum. Terus ada juga istilah undang-undang yang digunakan istilah wet dalam bahasa Belanda dan Gesetz dalam bahasa Jerman. Nah, adanya pembedaan etimologis dari pemaknaan dua kata tersebut, dari mana kata hukum dan undang-undang ini melahirkan adanya pemahaman perbedaan tersebut dalam pengertian sempit. Mengacu pada Western, terus ada pun pengertian negara hukum secara luas itu mengacu pada Rehles atau rule of law yang mana fokus pada dimensi etis hukum untuk memperoleh keadilan
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya itu ada gagasan cita atau ide negara hukum. Terkait dengan adanya konsep Rechtsstaat dan the rule of law, juga berkaitan dengan adanya konsep nomokrasi. Apa sih konsep nomokrasi ini dalam negara hukum? Yang nomos berarti norma, sedangkan krotos adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma dan atau hukum. Dalam nomokrasi itu dalam kekuasaan suatu negara hukum itu adalah norma atau hukum itu sendiri. Terus hal ini tuh berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Terus dalam bahasa Inggris sendiri oleh A.V. Deci disay hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law, yang mana itu demokrasi itu kan menegaskan bahwa norma dan hukum itu sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Di sini juga dituangkan dalam rule of law yang berkembang di Amerika Serikat yang di Amerika Serikat itu ada jargon the rule of law and not of yang mana itu menegaskan bahwa sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang ataupun personalitas dari manusia itu sendiri. Terus adanya berkaitan dengan perkembangan zaman ini, di zaman modern konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Lenz, dan Julian Stahlfritz dan lain-lainnya dengan menggunakan istilah Jerman yang dikenal sebagai Rechtsstaat. Sedangkan Rechtsstaat negara hukum itu terlahir dua konsep. Yang pertama itu ada konsep Rechtsstaat yang dijabarkan oleh Stahl, yang dijabarkan menurut Julius Stahl. Konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat ini mencakup 4 elemen penting. Dalam negara hukum yang menganut konsep Rechtsstaat ini memiliki 4 elemen penting. Yang pertama itu adanya perlindungan hak asasi manusia, yang mana menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara secara hukum. Yang kedua itu ada pembagian kekuasaan, yang mana itu menerapkan sistem distribusi kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang mana itu setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki asas legalitas. Yang keempat itu terakhir itu dalam Rechtsstaat itu mencakup elemen dan lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili sengketa antara adanya konsep the rule of law atau istilah the rule of. Nah, dalam konsep negara hukum the rule of law supremasi hukum ini hukum berada di posisi tinggi, berarti hukum itu menjadi hukum itu sendiri. Yang kedua itu ada persamaan hukum, yang mana itu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Terus ada pun ciri dari negara hukum yang menganut the rule of law itu ada due process of law, yang mana menegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum itu sendiri. Selanjutnya itu dalam hal negara hukum, tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum masyarakat
masyarakat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur berhasilnya suatu negara hukum. Nah, tadi kan ada pembagian negara hukum terkait dengan adanya negara hukum bercorak atas ataupun the rule of law. Nah, hari ini tuh juga terkait dengan perkembangan zaman yang mana itu konsepsi tentang negara hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku pada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Yang mana pada abad ke-19 merinci unsur-unsur pengertian negara hukum atau Rechtsstaat. Nah, para ahli selalu saja menggunakan 4 unsur. Nah, kalau negara hukum terkait dengan adanya Rechtsstaat itu mencakup 4 unsur, di mana unsur yang keempat adalah administratif Rechtspraak atau peradaan tata usaha negara sebagai ciri pokok negara hukum. Terus tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian negara hukum modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata negara. Pada abad ke-19 yang mana itu negara hukum itu kan sering bercorak Rechtsstaat itu menganggap peradilan tata usaha negara itu sebagai puncak dari negara. Tetapi pada abad ke-20 yang mana itu muncul konsep baru 1919 dan dibentuk pertama kali di Australia ini pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha menggunakan fenomena abad ke-20, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang sebelum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama negara hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi negara hukum modern itu sendiri untuk membentuk praktek ketatanegaraan pada abad ke-21. Yang mana itu kan tadi di negara hukum dengan corak Rechtsstaat itu PT-UN itu menjadi puncak dari negara hukum itu sendiri. Tapi setelah adanya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang digagas oleh Hans Kelsen itu merubah PT-UN puncak tertinggi dari negara hukum beralih menjadi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tata negara. Hanya itu, negara hukum itu pada prinsip unsur yang pertama itu pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang atau asas legalitas dan kewenangan yang dimiliki hanya semata-mata ditentukan oleh undang dasar atau undang. Yang kedua itu dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan. Terus ada prinsip ketiga yaitu kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut. Terus ada prinsip terakhir yaitu yang dimiliki negara hukum itu lakukan keadilan yang tidak memihak yang diberi kewenangan menilai apakah tersebut bersifat melawan hukum atau Indonesia sendiri mengakui dirinya sebagai negara hukum yang mana pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 secara tegas hukum. Nah, penegasan ini membawa konsekuensi bahwa hukum menjadi panglima terdalam negara, bukan berdasarkan kuasaan belakang, konsepsi negara. Tadi kita mengenal adanya Rechtsstaat dan rule of law. Nah, negara hukum ini menggabungkan konsep negara hukum, Rechtsstaat dan rule of law yang diselaraskan dengan asas kerukunan dan masyarakat. Musyawarah. Terus selanjutnya itu ada kekuasaan kehakiman. Cara pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bebas dari
campur tangan pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang mana hal ini itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terus dalam hal kekuasaan kehakiman, salah satu unsur yang sangat mendasar pada kekuasaan kehakiman yaitu perkembangan kekuasaan. Maka dengan itu keberadaan teori Montesquieu menjadi batasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara berpijak pada teori ini. Di Indonesia sendiri, teori politika menjadi inspirasi pembagian kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegas. Doktrin pemisahan kekuasaan, pembedaan fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif eksekusi berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakannya, sedangkan yudikatif berfungsi untuk menilai konflik yang terjadi dalam pelaksanaan aturan. Nah, dalam kekuasaan kehakiman ini yang mana itu ada dua pemisahan, yaitu pemisahan secara keseluruhan, pemisahan secara mutlak, dan pemisahan hanya kekuasaan saja. Jadi kekuasaannya dipisah, tapi dalam menjalankannya itu dalam model kedua ini yang dipakai Indonesia itu menjalankan tugasnya masing-masing, tapi masih terikat koordinasi satu sama lain. Terus dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam Basic Principle of the Independence of the Judiciary yang diajukan sebagai Revolusi Umum PBB nomor 40 tahun 2000 tanggal 9 November 1985. Revolusi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, kehasutan, dan tekanan atau campuran tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan. Lalu ada pun kekuasaan kehakiman dalam amandemen terakhir Undang-Undang 1945 tentang tetap ditempatkannya sebagai kekuasaan fundamental memiliki fungsi menegakkan keadilan. Terkait revolusi BBP dan ketentuan dasar Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif terkait kekuasaan kehakiman yang nomor 4 tahun 2008 dan perubahan nomor 48 tahun 2009 yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pencarian bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara seperti halnya kekuasaan negara lain. Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam pilar kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ini sering disebut sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Lalu adapun the Bangalore Principle mencantumkan adanya 6 prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim yang mana itu memegang kekuasaan kehakiman, yaitu adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh hakim itu ada prinsip independensi, ketidakperpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan dan kecakapan dan kesesamaan. Nah, ke-6 prinsip etika hakim itu menjadikan hakim Indonesia untuk merumuskan sendiri kode etik yang berlaku di Indonesia. Dalam ruang ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kode etik hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PMK 2005. Maka dapat disebutkan bahwa lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terkait Mahkamah Konstitusi. Ada juga Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial sebagai pengusul, pengangkat, dan penjaga kehormatan perilaku hakim. Yang mana pada intinya kekuasaan hakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya itu masuk ke materi konsekuensi negara hukum.
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibawakan oleh Mas Bangkit. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Ada 3 poin di dalam materi yang kedua ini. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia salah satu negara hukum. Konsep sebagai negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menepati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Dengan demikian, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang 1945. Akan tetapi amandemen dan sudah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana diketahui, dianut oleh banyak negara Eropa yang menganut sistem civil law, sedangkan the rule of law lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon yang berbasis pada sistem common law. Dalam Undang-Undang 1945, sebelum perubahan, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasalnya, tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun demikian, dalam penjelasan umumnya, yaitu dalam penjelasan sistem pemerintahan negara, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Kemudian istilah negara hukum digunakan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang 1945. Sesudah perubahan, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 3, konsepsi negara hukum dulu dikenakan menganut restat, sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa tabel, diletakkan di dalam kurung. Penelantaran kalimat ini bukan tidak penting karena di dalamnya unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam konsep yang menyatu, yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Bagi negara hukum Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan negara antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Hal ini jelas tidak baik karena tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan hukum yang adil. Semua masyarakat butuh hukum yang adil. Hakikatnya masyarakat butuh hukum dimanapun mereka hidup dan berkembang. Agar keadilan dan kemanfaatan hukum, maka institusi negara khususnya dalam bidang penegakan hukum harus dapat berperan dengan baik sesuai koridor undang-undang yang ada pada akhir mendatang, kebaikan pada masyarakat. Institusi yang di dalam masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mencapai keadilan. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum, sebagaimana diketahui bahwa dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dalam pasal tersebut
yang disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pertama, adanya asas legalitas. Istilah asas legalitas sudah tidak asing dalam negara hukum Indonesia. Asas ini merupakan asas fundamental yang dipertahankan demi kepastian hukum. Tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum yang telah diadakan setelah terlebih dahulu. Hukum tersebut harus ditaati oleh pemerintah atau aparatnya. Dengan adanya asas legalitas ini, maka semua apa yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sesuai tugas dan kewenangan harus berdasarkan atas peraturan undang-undangan yang berlaku. Jika tidak sesuai peraturan undang-undangan, maka apa yang dilakukan menjadi tidak sah di mata hukum. Asas legalitas juga bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan aparatur negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pasal ini menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah yang pertama, itu ada keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu negara hukum dan penghormatan atas HAM. Berbicara tentang hukum dan hak asasi manusia atau HAM, dalam negara hukum tidak pernah ada habisnya. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat dan keduanya jelas tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum tanpa memperhatikan HAM merupakan penegakan hukum yang sia-sia dan tidak dibenarkan terjadi. Tanpa kita sadari, HAM dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada hukum, di situ ada HAM. Diakuinya perlindungan HAM di Indonesia sejalan dengan tujuan dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya penegakan dan perlindungan hak-hak atas rakyat. Pengakuan dan perlindungan ini dilaksanakan oleh negara beserta alat perlengkapannya. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menghormati prinsip-prinsip penegakan HAM. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan tentunya ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Di dalam konsep negara hukum, adanya pengakuan untuk menjunjung tinggi penghormatan atas hak asas manusia yang secara kodratnya melekat dan tidak terpisah dari manusia, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara. Hak tersebut wajib dihormati dan dijunjung tinggi atas serta dilindungi demi kehormatan, berkat dan martabat manusia. Dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Sri Soemarti menyatakan bahwa di dalam konstitusi setidaknya terdapat 3 kelompok materi muatan yang diatur, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
Terus yang kedua yaitu ditetapkannya susunan ketatanegaraan sesuai suatu negara yang bersifat fundamental. Terus yang ketiga itu adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dimasukkannya unsur terpenting pengakuan dan perlindungan HAM dalam negara hukum mengharuskan negara bertindak untuk memberikan jaminan hak asasi bagi setiap warga negara. Apalagi hal ini sudah dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 yang tadi telah disebutkan, baik dari pembukaan maupun batang tubuh yang cukup banyak memperhatikan hak asasi, bahwa hakikatnya di dalam suatu negara hukum, perlindungan dan pengakuan serta penghormatan atas HAM menjadi poin yang terpenting sebab sejatinya setiap individu sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Kehadiran negara sebagai perlindungan dan pemberi pengakuan serta penghormatan atas HAM tidak boleh mengurangi arti dari kebebasan dan hak asasi kemanusiaan. Itu materi yang kedua. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan di negara Republik Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Mbak Hayatun Nufus. Baik, selanjutnya ada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan di Republik Indonesia. Nah, mengenai tentang kekuasaan kehakiman sendiri, itu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan 4 peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun yang pertama itu Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini merupakan lembaga peradilan tertinggi mengadili perkara pada tingkat kasasi. Nah, kasasi sendiri itu yaitu tahap terakhir dalam proses peradilan ketika pihak yang berperkara itu masih merasa belum puas terhadap perkara, masih belum puas terhadap putusannya. Nah, sehingga itu dapat mengajukan pemeriksaannya kembali ke Mahkamah Agung. Nah, selain itu Mahkamah Agung itu juga di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi apabila ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung ini mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menentukan apakah peraturan tersebut itu masih dapat berlaku atau tidak. Nah, kemudian Mahkamah Agung itu juga memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya, agar proses peradilan tersebut itu, peradilan di bawahnya itu berjalan sesuai dengan aturan baik dalam bidang administrasi maupun teknis peradilannya. Lalu yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk tugas utamanya Mahkamah Konstitusi itu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Jadi ketika kita sebagai masyarakat merasa suatu undang-undang itu bertentangan dengan isi Undang-Undang 1945 dan merugikan hak kita sebagai masyarakat, maka kita itu bisa mengajukan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nantinya Mahkamah Konstitusi itu akan memeriksa apakah isi undang-undang tersebut itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, jika terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 1945 itu, ya maka undang-undang atau pasal tersebut itu bisa dibatalkan dan tidak berlaku lagi.
Nah, selain itu, Mahkamah Konstitusi itu juga bertugas menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, di sini itu maksudnya jika ada lembaga negara yang saling berselisih mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 itu, maka MK ini yang akan memutus siapa yang sebenarnya berwenang. Nah, kemudian MK juga bisa menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Misalnya, ketika ada pihak yang merasa hasil pemilu itu tidak sesuai atau terjadi kecurangan, maka MK ini yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Lalu yang ketiga ada Komisi Yudisial. Nah, pada dasarnya Komisi Yudisial ini mempunyai tugas utama yaitu mengusulkan calon hakim agung dan mengawasi perilaku hakim. Jadi, apabila ada hakim yang melanggar kode etik atau tidak menjaga profesionalitasnya, maka Komisi Yudisial ini dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perilaku hakim tersebut. Nah, selain itu, Komisi Yudisial itu juga memiliki kewenangan yang mana dalam prosesnya itu dalam proses pemilihan hakim agung, yaitu dengan menyeleksi calon hakim agung terlebih dahulu sebelum diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan oleh Presiden. Nah, hal tersebut itu dilakukan agar hakim agung itu yang terpilih benar-benar memiliki kualitas, integritas, dan juga kemampuan yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas peradilan secara adil dan profesional. Kemudian ada sistem peradilan di Republik Indonesia yang mana memiliki jenis lingkungan sistem peradilan di Indonesia itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada peradilan umum. Nah, peradilan umum ini adalah salah satu lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan yang paling luas dibanding peradilan lainnya. Nah, peradilan umum ini mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pidana atau yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk struktur kelembagaannya itu pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, lalu pengadilan tinggi itu sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung itu pada tingkat kasasi. Lalu yang kedua itu ada peradilan agama. Untuk peradilan agama sendiri itu adalah peradilan khusus itu diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam. Nah, pengadilan agama sendiri mempunyai tugas yaitu menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti kayak perceraian, waris, hibah, wakaf, dan lain-lain. Kemudian juga berwenang untuk menyelesaikan perkara terkait ekonomi syariah. Nah, untuk struktur kelembagaannya sendiri itu ada pengadilan agama tingkat pertama, ada pengadilan agama tingkat banding. Lalu yang ketiga ada peradilan militer. Peradilan militer ini adalah peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, kemudian memutus perkara pidana yang mana dilakukan oleh anggota militer atau pihak yang tertentu yang dipersamakan dengan militer. Lalu perkara yang ditangani itu misalnya kayak desersi, terus pelanggaran perintah kedinasan, penyalahgunaan senjata, hingga tindak pidana umum yang dilakukan lembaganya sendiri, yaitu ada pengadilan militer tingkat tinggi, pengadilan militer utama, terus pengadilan militer pertempuran. Dan yang terakhir itu ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat. Contohnya seperti kayak pencabutan izin usaha, pemecatan pegawai negeri, sengketa administrasi pertahanan, ataupun keputusan pejabat pemerintahan yang dianggap melanggar hukum. Nah, untuk struktur kelembagaannya itu ada peradilan tata usaha negara pertama dan peradilan tata usaha negara tingkat banding.
Baik, terima kasih atas penyampaian teman-teman sekalian. Eh, segi untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang tadi telah menyimak presentasi dari kelompok kami, ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Aku isi rokok isi. Google. Baik, luar biasa. Presentasi tadi sudah disampaikan secara lengkap dan tuntas, saya kira, tentang kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia, bahwa negara kita itu terkenal dibagi menjadi trias politikal atau 3 kekuasaan. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga ada komisi yudisial atau lembaga kehakiman tadi yang didefinisikan. Dan pemisahan untuk kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 2, yang pertama di Mahkamah Agung dan yang kedua di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu mempunyai 4 kamar peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Tadi sudah disampaikan oleh Temakalah. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Silakan. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti saya yang akan bertanya. Saya mau tanya, Mbak. Silakan, Silakan. Mas Lutfi Hakim. Ya, saya Raffi Hakim, NIM 107, mau bertanya Mbak terkait pendapat kelompok jenengan tentang persidangan tersangka penyiraman Andri Yunus yang mana itu dilaksanakan di peradilan militer. Itu kan statement dari netizen dan dari warga itu kan bahwasanya ini bukan persidangan tetapi ini koreksi dari tindakan. Nah, menurut kelompok jenengan, apakah hal ini itu patut ataukah hal ini itu wajar atau sesuai atau selaras dengan wewenang hakim dalam peradilan gitu. Terima kasih. Sebelumnya Mas Raffi Hakim bisa bicaranya patah-patah nggak? Soalnya sinyalnya susah. Oh ya. Pelan-pelan. Ulangi berarti ini Mbak. Ya. Jadi gini, intinya menurut kelompok jenengan terkait peradilan militer tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis Yunus itu peradilan, tetapi ini koreksi dari perbuatan, bukan peradilan, karena malah mengoreksi terkait penyiramannya yang salah dan lain sebagainya. Nah, ini apakah sesuai atau selaras enggak dengan wewenang hakim, dengan seharusnya hakim itu seperti itu? Apakah begitu? Bagaimana pendapat dari kelompok Anda? Baik, terima kasih.
Mohon maaf Pak, mic-nya mati Pak. Ya, mohon maaf. Jadi inti pertanyaannya tadi dari Mas Raffi Hakim itu, jika terjadi perselisihan antara warga masyarakat atau masyarakat sipil dengan TNI, itu yang berhak mengadili itu kira-kira siapa? Apakah kemudian peradilan militer atau peradilan umum? Kira-kira itulah pertanyaannya tadi ya. Lalu melihat netizen itu yang luar biasa, Mas Raffi Hakim ya. Netizen sedang ramai ini apalagi kasus penyiraman air keras yang diduga oknum yang menyiram itu adalah aparat TNI. Oke, yang lain sebelum dijawab oleh pemakalah, silakan yang lain bisa bertanya. Tadi itu Mbak 082 kata kayaknya mengacungkan jari, silakan Mbak, siapa tadi itu? Mbak Maulida Azahro, silakan. Silakan Mbak, siapa? Maulida Azahro. Izin tadi nggak dengar Pak, sinyalnya susah. Oh, tadi kayaknya mengacungkan untuk menanyakan sesuatu, monggo. Enggak Pak, itu kepencet tadi. Oh, kepencet. Ya, ya, ya. Yang lain, monggo. Yang lain, silakan. Sambil menunggu jawaban, kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh dua lembaga utama peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Wewenangnya yang pertama tentang Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika ada undang-undang produk Dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi untuk menjudicial review atau mengkaji kembali terhadap undang-undang tersebut. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik,
dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau pilkada. Jadi ketika terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan di pemilu, itu yang berhak memutuskan dan mengambil kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang kedua yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang membawahi 4 lingkungan peradilan di bawahnya. Yang pertama tentu peradilan umum dalam rangka mengadili perkara, yaitu perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata di masyarakat umum. Jadi ketika terjadi sengketa pidana, terjadi sengketa perdata, itu kemudian lari ke peradilan umum, dalam hal ini yaitu yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama. Kemudian tingkat kedua adalah banding, dan tingkat terakhir adalah kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Juga peradilan agama, yaitu menangani perkara di antaranya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam atau yang beragama Islam, misalnya perceraian waris tadi saya sampaikan atau disebutkan oleh pemakalah. Kemudian yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara atau PT-UN, yaitu menyelesaikan sengketa antara warga dan badan atau pejabat tata usaha negara. Maka peradilan tata usaha negara itu biasanya yang berkaitan dengan persoalan administrasi negara. Contoh misalnya ada salah prosedur tentang kepegawaian atau kemudian sengketa antara barang atau benda milik negara terhadap warga negara, itu diselesaikan di peradilan tata usaha negara. Itu juga sama, yaitu ada tingkat banding dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kemudian yang keempat yaitu peradilan militer, itu dalam rangka mengadili anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi setiap kali ada sengketa di militer, ya, siapapun militernya itu diselesaikan oleh peradilan militer. Ya, termasuk kemudian kasus yang sedang viral, ya, penyiraman air keras. Itu diduga yang melakukan penyiraman itu adalah anggota militer. Maka karena itu berkaitan dengan kemiliteran, ya harus diselesaikan melalui peradilan militer. Nah, bagaimana kemudian rasa keadilannya antara militer dengan warga sipil? Ya karena ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketika terjadi sengketa antara militer atau militer terhadap warga atau masyarakat, itu diselesaikan melalui peradilan militer. Nah, kemudian yang terakhir, Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengujian atas peraturan-peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Contoh, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati. Ketika peraturan-peraturan itu bertentangan dengan undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung berhak mereview atau menjudicial review terhadap aturan tersebut untuk dikaji ulang. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, selain pelaksanaan utama terhadap pelaksanaan undang-undang atau pelaksanaan kehakiman, terdapat lembaga pendukung yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim
yaitu Komisi Yudisial atau KY yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kode etik serta pedoman perilaku hakim. Itu jadi tentang peran dan fungsi kekuasaan kehakiman yang ada di negara kita, di Republik Indonesia. Intinya pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai 4 kamar peradilan, yaitu yang pertama peradilan umum, yaitu peradilan pidana dan perdata, yang kedua yaitu peradilan agama, yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara atau PTUN, dan yang keempat adalah peradilan militer. Dan yang kedua tadi tentang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi yang fungsinya atau wewenangnya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau pilkada. Nah, dari hal tersebut ada lembaga terkait yaitu namanya yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kode etik serta pedoman perilaku seorang hakim. Itu tambahan dari saya. Sebetulnya tadi sudah lugas disampaikan oleh melalui PowerPoint, dan PowerPoint-nya sudah di-share atau sudah dikirim di WhatsApp group, termasuk juga makalahnya. Silakan bisa dibaca dan dipahami, karena kekuasaan kehakiman ini yang menentukan bagaimana kemudian peradilan atau lembaga-lembaga penegakan hukum itu berperan dan berfungsi. Jadi tidak kemudian salah kamar atau kemudian salah wewenang atau salah prosedur ketika seorang pencari keadilan dalam rangka melaksanakan atau dalam rangka mencari keadilan di lembaga-lembaga peradilan. Ya. Jadi ada istilah kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Ya. Kewenangan relatif itu adalah kewenangan di mana seseorang mengajukan perkara berdasarkan wilayahnya masing-masing atau berdasarkan domisilinya masing-masing. Itu namanya kewenangan relatif kalau di dalam peradilan. Ada namanya kewenangan absolut. Kewenangan absolut itu adalah kewenangan di mana perkara-perkara tertentu diadili di lembaga peradilan tertentu. Contoh misalnya dalam rangka peradilan perdata, kasus-kasus perdata, maka diadili di pengadilan atau di peradilan umum. Kalau urusan-urusan perceraian beragama Islam, urusan waris beragama Islam, maka diselesaikan di peradilan agama. Itu disebut dengan kewenangan absolut. Ya. Nah, jika kemudian para pencari keadilan tidak bisa membedakan antara kewenangan relatif dan absolut, saya yakin nanti oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara pasti akan tolak atau di NO. Nah, itu silakan lain yang ingin disampaikan, monggo. Ganti Pak. Silakan, barangkali ada yang disampaikan. Kalau tidak ada, kita anggap cukup saja.
Pak, izin menjawab tadi dari pertanyaan Mas Raffi terkait pendapat kelompok kami, yang mana dalam persidangan penyiraman aktivis oleh anggota militer, kelompok kami berpendapat bahwa peradilan yang diadakan di peradilan militer itu sudah sesuai tempatnya, tetapi terkait dengan statement-statement di dalam peradilan yang mana menjadi kontroversi di media sosial atau oleh netizen itu, kelompok kami berpendapat bahwa dalam peradilan itu hakim harus menekankan pada kode etik dan pelindungan korban, yang mana itu sehingga tidak ada menimbulkan kontroversi terkait statement yang dikeluarkan di peradilan. Begitu Mas Raffi terkait pendapat kelompok kami. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, artinya biar bagaimanapun seramai apapun netizen bahwa kekuasaan kehakiman, ya, dalam hal ini seorang militer diadili di peradilan militer itu adalah wewenang atau pelaksanaan dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Tinggal bagaimana kemudian penegakan hukum atau dalam rangka penegakan etik yang dilakukan oleh hakim tertentu dalam rangka menegakkan keadilan tersebut. Ya tentu ini akan menjadi kontroversial. Kenapa? Karena asumsi yang kemudian diduga oleh aktivis yang melakukan penyiraman air keras itu kan dalam rangka menentang atau menolak tentang revisi undang-undang TNI itu, kan? Ini makanya timbul kemudian persepsi yang macam-macam atau kemudian timbul gelombang mosi tidak kepercayaan publik atau mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tertentu karena memang sedang terjadi sengketa yang dihadapi. Tetapi kembali lagi bahwa dalam kewenangan absolutnya tadi saya sampaikan, ketika seorang TNI melakukan pelanggaran etik atau melakukan perbuatan-perbuatan, baik perbuatan yang melanggar kode etik TNI atau kemudian yang melanggar prinsip-prinsip umum, maka diselesaikan, diadili oleh lembaga peradilan. Itu adalah kewenangan menurut undang-undang. Jika kemudian diselesaikan di peradilan umum malah justru menyalahi peraturan atau menyalahi peraturan kekuasaan. Begitu Mas Raffi Hakim. Yang lain? Cukup? Pak, saya belum di absen, Pak. Mana? Saya. Namanya siapa? Muhammad Begas Maulana, Pak. NIM 113. Terus yang lain? Muhammad Bayhaki, Pak. Bayhaki. Iya, Pak. Ini kuota saya habis, Pak, nggak bisa join. Oke, terus Askuri Dava mana? Hadir nggak? Ini sama Nopal. Askuri Dava hadir nggak? Hadir ya? Enggak, Pak. Terus Rizky Kamera Saputra. belakangnya pindah. Ini Dava, Pak. Rizky Saputra mana? Rizky Saputra mana? Saya tuh jadi Nggak hadir Rizky Saputra ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya anggap cukup untuk materi pada hari ini yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan di Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, dan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terhadap lembaga-lembaga peradilan yang ada di negara kita. Kaitannya dengan
lembaga bantuan hukum pada pertemuan kali ini bahwa seorang aktivis hukum atau lembaga bantuan hukum itu paling tidak tahu tentang dasar-dasar lembaga peradilan-peradilan yang ada di negara Republik Indonesia. Karena kaitannya dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut tadi, jadi ketika kemudian ada persoalan hukum, itu seorang aktivis hukum atau lembaga bantuan hukum tahu di mana arah yang akan ditentukan oleh para pencari keadilan ketika mencari keadilan. Jangan sampai kemudian salah kamar yang mestinya diselesaikan di peradilan agama tetapi diselesaikan di peradilan militer misalnya. Atau misalnya yang mestinya diselesaikan di peradilan tata usaha negara tetapi diselesaikan di peradilan agama misalnya. Itu tentu tidak sesuai dengan kewenangan absolut. Oleh karena itu, para lembaga bantuan hukum atau para lembaga aktivis hukum atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam rangka menangani perkara-perkara hukum harus tahu di mana letak peradilan yang akan menangani perkara-perkara tersebut. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Untuk pertemuan depan, saya juga kayaknya tidak bisa masuk kelas lagi karena saya hari Selasa depan itu masih ada acara di Jakarta di Kementerian Dalam Negeri, Mendagri. Oleh karena itu nanti mungkin kita akan kembali melakukan kuliah melalui Zoom meeting. Seperti hari ini ada di Jambi dan tidak bisa masuk, tetapi saya bisa bersamai saudara-saudara melalui saluran Google Meeting. Oleh karena itu, silakan untuk pemakalah minggu depan 3 orang, siapa saja nanti bisa di chat di WhatsApp grup ya. Siapa ini 3 orang? Saya, Pak. Saya Pak, Dina Amalina Pak. Saya Amalina NIM 091 Pak. Dina Amalina 091 Pak, sama Maila Putri. Maila Putri. Maila Putri Pak. Satunya lagi siapa? Nadila Alifanisa, Pak. 095. Cowok. Yang cowok. Cowok nggak ada? Cowok nggak ada cowok? Zulfan Azami? Fakih Mukorobin? Hadir, Pak. Siapa ini? Satu lagi cowok. Gimana? Yang presentasi minggu depan, satu lagi. Ini sudah ada 2. Gina Amalina, Maila Putri, yang satu siapa? Cowok. Saya. Oh iya. Siapa? Aditya Dwi, Pak. Aditya Dwi, iya. Kamu NIM berapa? Oke, NIM-nya sudah ada di absen saya. Oke, untuk minggu depan silakan bisa membuat makalah dan dikirimkan 1 hari minimal sebelum pemilihan. Ada 3 orang. Yang pertama Dina Amalina